Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para pencinta dakwah online yang Allah muliakan, peran orang tua dalam membentuk generasi yang bermoral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin, ayat tadi berisi perintah Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Mengapa demikian? Karena ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 391, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adibhum wa 'allimuhum. Didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi di sini menggarisbawahi bahwa betapa dominannya pengaruh orang tua terhadap anaknya. Maka alangkah sayangnya, alangkah pilunya ketika hari ini kita melihat anak-anak muda kita, generasi-generasi milenial hari ini tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang hak dan kewajibannya. Yang dilakukan hanyalah berhura-hura, balap-balapan kereta, menghisap ganja, berzina, memakai narkoba dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ketika ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Apa penyebab hancurnya generasi-generasi? Jawabannya adalah tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Karena tugas orang tua selanjutnya adalah mengajak berbuat ketaatan dan melarang kemaksiatan. Dan kemaksiatan pertama yang harus dihindarkan adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Hadirin, dari uraian singkat tadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, jika orang tua melakukan tanggung jawabnya dengan baik, insya Allah generasi-generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang bermoral, generasi yang berakhlak dan hebat. Yang kedua, namun sebaliknya, jika orang tua melalaikan tanggung jawabnya, maka generasi-generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang menyeramkan, yang akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan poin terakhir adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua merupakan penentu masa depan generasi-generasi yang akan datang. Hanya inilah yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.